Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM, dan yang kami hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang kami hormati Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Baharudin MPD, dan yang tak lupa pula yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dunia, yakni Ibu Nining Winarsi MPD. Perkenalkan, nama saya Rosida. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang reformasi restorasi Meiji. Nah, di sini restorasi Meiji itu dulu Jepang diperintah oleh Keshogunan Tokugawa selama lebih dari 250 tahun. Nah, di sini mereka menjalankan sistem feodal di mana para daimyo penguasa wilayah mengelola daerah mereka masing-masing, sementara shogun memegang kekuasaan pusat. Pada saat itu Jepang juga menutup diri dari dunia luar lewat kebijakan Sakoku. Nah, di sini jadi mereka hampir tidak berhubungan dengan negara-negara asing. Kebijakan ini mungkin Jepang merasa aman, tapi dengan adanya kebijakan ini, mereka ketinggalan jauh dari negara-negara barat, terutama dalam teknologi dan militer. Nah, yang pertama ialah masalah mulai terjadinya ketika dunia luar sudah mulai mengetuk pintu Jepang. Pada tahun 1853, Commodore Peter Matthew Perry dari Amerika Serikat datang membawa kapal-kapal modern. Nah, di situ yang disebut dengan kapal hitam. Nah, di situ dia memaksa untuk Jepang lebih cepat membuka pelabuhan mereka untuk perdagangan. Nah, di situ Jepang akhirnya setuju menandatangani perjanjian tersebut pada tahun 1854. Nah, di situ banyak orang yang sudah mulai berpikir, mengapa pemerintah kita tidak bisa melindungi negara. Nah, pada saat itu keadaan yang ada di dalam negeri juga tidak bagus. Pada ekonomi feodal mulai melemah, petani juga menderita karena pajak yang tinggi dan adanya suatu pemberontakan. Banyak samurai yang daimyo merasa pemerintahan Tokugawa sudah gak efektif lagi. Beberapa pemerintah seperti Satsuma dan Chosu mulai berpikir untuk kekuasaan harus dikembalikan ke kaisar. Mereka percaya Jepang hanya bisa kuat kalau dipimpin langsung oleh kaisar. Nah, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 1866, daimyo dari Satsuma dan Chosu membentuk aliansi untuk melawan Tokugawa. Mereka mulai mempersiapkan pasukan dengan senjata dan mereka dari negara barat. Nah, lalu pada saat itu tahun 1867 Shogun Tokugawa menyerahkan kekuasaannya kepada Kaisar Meiji yang saat itu baru berusia 15 tahun. Akan tetapi ini tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan karena pendukung Tokugawa masih ingin mempertahankan pengaruh dari mereka. Nah, akhirnya perang saudara pecah pada tahun 1868. Nah, di sini pasukan kekaisaran yang didukung Satsuma dan Chosu melawan pasukan Tokugawa karena sudah menggunakan senjata modern. Pasukan kekaisaran berhasil menang. Nah, mereka merebut yang kemudian diganti dengan nama jadi Tokyo dan mengakhiri pemerintahan Tokugawa. Nah, di sini setelah perang selesai, Kaisar Meiji memulai era baru yang mana dikenal dengan sebagai restorasi Meiji. Nah, ini bukan cuma soal kekuasaan kaisar, akan tetapi juga perubahan besar-besaran di Jepang. Feodalisme dihapus, industri mulai berkembang, dan militer diperkuat, dan sistem pendidikan modern diperkenalkan.
Nah, pada saat itu Jepang pun mulai berubah menjadi negara yang lebih modern dan kuat dan siap bersaing dengan negara-negara barat lainnya. Nah, itu latar dari bagaimana terjadinya restorasi Meiji. Nah, yang dikenal dengan restorasi Meiji adalah periode dalam sejarah Jepang yang dimulai pada tahun 1868 dan berlangsung hingga 1912. Nah, restorasi ini menghasilkan modernisasi yang signifikan dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan juga budaya Jepang. Nah, pada awal pertengahan abad ke-19, Jepang menghadapi tekanan yang signifikan yang pada saat itu bagaimana negara barat yang ingin membuka hubungan dagang dengan negara Jepang. Nah, dampak yang pertama ialah modernisasi dan industrialisasi. Nah, di sini pemerintah Jepang mendukung pengembangan sektor industri dengan mengadopsi teknologi dari barat. Nah, hal ini mencakup berbagai bidang seperti pembuatan kapal, tekstil, pertambangan, dan transportasi kereta api. Nah, di situ upaya mereka memperkuat ekonomi Jepang dengan menjadikan salah satu kekuatan industri global yang lebih terkemuka. Nah, yang kedua ialah pembangunan ekonomi yang modern. Nah, di sini restorasi Meiji mengubah perekonomian Jepang dari sistem tradisional menjadi lebih modern. Mungkin cukup sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.